Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah malam doa seperti ini ya Tuhan, sudah berbulan-bulan kami menjalankan ibadah bersama, malam doa secara pribadi seperti ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ini menjadi perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Jikalau di antara kami Tuhan ada yang bertahun-tahun menikmati ibadah doa bersama-sama secara komunitas, tetapi kami kehilangan makna ketika berdoa secara pribadi, kiranya beberapa bulan terakhir ini Tuhan membawa kami untuk mengalami keintiman pribadi dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan kalau Tuhan di tengah-tengah setiap kami ada yang banyak terhalang oleh transportasi, kondisi tubuh, kesehatan, sakit penyakit apapun, yang membuat kami pada waktu-waktu yang lalu tidak bisa mengikuti ibadah doa bersama secara komunitas di gereja. Tetapi lewat seluruh waktu-waktu seperti ini, di tempat-tempat pribadi kami masing-masing Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan secara pribadi, di dalam kesendirian, atau bersama dengan orang yang kami kasihi, dengan keluarga kami boleh datang sujud berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin mensyukuri apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan sekarang Tuhan, di tengah-tengah malam doa ini, ketika kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang menghampiri kami, Tuhan yang berbicara kepada kami secara pribadi, Tuhan yang berbicara kepada kami bersama dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami kasihi. Ini waktunya Tuhan kami duduk mendengarkan Tuhan berbicara, merenungkan firman Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami. Tuhan, urapilah kami semua dimanapun kami berada, termasuk hamba-Mu sendiri menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan, bekerjalah dengan bebas, dengan leluasa di tengah-tengah seluruh waktu-waktu hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan berdoa. Bahkan untuk bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Saudara, kalau hari ini waktu kita ingin merenungkan firman Tuhan, kita diberikan pertanyaan. Kalau kita diminta untuk menuliskan 3 hal, apakah hal-hal yang paling menguntungkan selama hidup kita? 3 hal yang paling menguntungkan dalam hidup. Apa yang akan kita tulis? Kalau kebetulan ada adik-adikku yang ikut ibadah doa sama papa mama, keluarga, coba pikir 3 hal yang paling menguntungkan. Ayo, selama ini apa coba? Nah, bagi kita silakan kita coba pikirkan sejenak. Kalau kita punya kesempatan untuk menuliskan 3 hal yang paling menguntungkan dalam hidup kita, apa yang akan kita tulis? Saudara pikirkan sebentar, ada waktu untuk menulis, silakan. Kalau tidak, saudara coba renung-renung sebentar. 3 hal yang paling menguntungkan. Oke, nah kalau sudah, saudara, kalau dibalik 3 hal yang paling merugikan di dalam hidup, hal-hal yang paling mengecewakan, peristiwa-peristiwa yang paling membuat kita terpuruk, apa yang akan kita tulis? Tuliskan 3 hal yang paling merugikan di dalam hidup. Di dalam kondisi apa, peristiwa apa yang sedang kita alami, atau yang dulu pernah kita alami, dan apapun itu. Saudara, apa yang kita tulis? Di malam doa seperti ini Tuhan ingin kita coba renungkan sekali lagi. Entah saudara kalau ada yang sedang di dalam kondisi pribadi, sekarang sedang mendengarkan Tuhan sedang berbicara.
Kalau saudara ditanya kembali, hal-hal apa yang ingin kita pertahankan dalam hidup kita? Kalau kita boleh memilih, apa hal-hal yang ingin kita pertahankan di dalam hidup kita? Nah, kalau begitu pertanyaannya, maka kalau ini hal-hal yang kita pertahankan, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah hal-hal yang rela kita lepaskan di dalam hidup? Saudara yang bersama dengan keluarga, saudara yang bersama dengan orang-orang yang dikasihi, orang yang kita kasihi, kekasih kita sejak masa muda kita. Hari ini kalau kita ditanya, apa hal-hal yang ingin kita pertahankan dalam hidup? Dan apa yang rela kita lepaskan? Apa jawaban kita? Saudara, mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 1b dan seterusnya. Rasul Paulus ketika menulis kepada jemaat di Filipi, surat ini paling tidak dia sudah mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 20 tahun lebih. Setelah 20 tahun lebih, Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus dan menjalani hidup bersama Yesus 20 tahun lebih. Maka dia menuliskan surat kepada jemaat Filipi seperti ini. Pasal ketiga, ayat 1b dan seterusnya saya membaca untuk kita. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena apa? Kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan apa? Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus melanjutkan begini, ayat keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Rasul Paulus disunat pada hari ke-8. Dia dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat dia berkata, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, Rasul Paulus berkata, aku tidak bercacat. Tetapi kemudian dia melanjutkan kalimat demikian. Apa yang dahulu itu semua rentetan merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, penting sekali ketika Rasul Paulus melihat kembali semua hal yang dia miliki, yang dulu dia anggap keuntungan satu persatu. Waktu dia mengenal Kristus, setelah 20-an tahun mengikut Yesus, dia berkata ayat ke-7 tadi, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan dia sambung lagi dengan satu penegasan yang lebih kokoh lagi ayat ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia daripada semuanya. Semua keuntungan lebih dari 3 hal yang dianggap keuntungan, sekarang dianggap rugi karena Kristus. Bahkan semakin dia mengenal Kristus lebih dalam, semakin intim berjalan bersama Kristus, 20-an tahun lebih, dia berkata segala sesuatu, bahkan dia ingin menganggapnya itu bagaikan sampah. Ayat ke-8 tadi dia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah apa? Aku telah melepaskan semuanya itu. Saudara, Rasul Paulus yang memilih
dengan kehendak bebasnya, dia memilih untuk melepaskan semuanya itu. Beda, direbut lain. Ini dengan rela, pilihan pribadi, melepaskan semuanya itu dan menganggapnya, menyadarinya, memikirkannya, menggumulinya, dan menyadari bahwa menganggap itu semua adalah ternyata sampah. Supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Kepercayaan kepada Kristus yaitu apa? Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, bukan karena kehebatan sendiri, bukan, tapi karena anugerah yang Allah berikan berdasarkan kepercayaan. Maka 10:11 mari kita baca bersama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana apa? Aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sudah, waktu kita bersama-sama merenungkan bagian ini, Rasul Paulus ingin menutupnya lagi dengan mengatakan ayat 12 dan seterusnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan apa? Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, Yesus sendiri adalah hadiah itu. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, jikalau lain, maka hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Mungkin malam ini Allah menyatakan hal itu kepada kita secara pribadi. Penutup, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, pertanyaannya adalah apakah sejak lahir Paulus yang dulu namanya Saulus sudah memiliki semua cara berpikir, konsep, dan seluruh prinsip hidup seperti ini? Jawaban, tidak. Tidak, saudara. Saudara dan saya mungkin lahir bukan dari keluarga yang dari awal percaya kepada Kristus. Mungkin di antara saudara ada yang percaya kepada Kristus sejak kecil. Saya tidak. Saya lahir di keluarga yang bukan pada sejak awal percaya kepada Yesus, bukan. Dan mungkin di antara kita juga ada sebagian yang mengenal Kristus di masa-masa kecil kita, masa remaja, atau bahkan masa-masa pemuda kita, atau bahkan sampai hari ini. Secara pribadi kita sendiri belum mengalami Kristus. Saudara, Saulus adalah orang yang terlahir dalam kondisi punya keyakinan bahwa waktu dia makin besar, dia punya banyak keyakinan pribadi yang dia pikir ini keuntungan bagi dia. Maka saudara, dia ingin menambahkan lagi keuntungannya. Kisah Rasul pasal 9 mencatat, Saulus yang pada waktu itu masih begitu gagah perkasa. Saulus waktu itu mengejar orang-orang Kristen, membunuh, menyiksa, menakut-nakuti orang-orang Kristen. Dan hari itu Kisah Rasul pasal 9 mencatat, Saulus dengan begitu hebat, merasa diri jago, dia naik kuda, dia mengejar orang Kristen. Dia kumpulkan segala hal, dia ingin lakukan berbagai hal, cara dia, katanya bagi dia itu menyenangkan hati Tuhan yang dia sembah, katanya waktu itu. Ternyata konsepnya salah.
Dia punya keyakinan yang keliru, dia punya konsep yang salah. Maka hari itu, di tengah-tengah kondisi dia sedang begitu yakin, begitu gagah, begitu hebat naik kuda, Yesus hadir. Alkitab mencatat bagaikan cahaya, interupsi di tengah-tengah perjalanan hidup Saulus, di tengah-tengah kegagahannya, kehebatannya, keyakinan dirinya, rencana besarnya. Yesus hadir, interupsi bagaikan sinar. Dan hari itu dia jatuh dari kuda, matanya buta 3 hari, dan dia harus berjalan dituntun oleh orang lain. Saudara, apa yang terjadi? Saulus yang merasa diri gagah, perkasa, hebat, punya rencana sendiri, punya kehebatan sendiri, tidak perlu apa-apa, segala sesuatu bisa sendiri. Hari itu Yesus hadir bagaikan sinar, menginterupsi hidupnya. Dia jatuh dari kuda, dia menjadi buta. Dan kemudian dia justru butuh dituntun untuk berjalan. Saudara, kadang-kadang Allah menginterupsi hidup kita. Butuh peristiwa-peristiwa yang besar dan mengejutkan. Bagaikan sebuah sinar yang mengejutkan. Saulus terkejut dan dia jatuh dari kuda. Hari itu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia menganiaya pengikut Yesus, dia menyiksa pengikut Yesus, tetapi Yesus sendiri hadir di dalam hidupnya. Dia bukan mengejar Yesus, dia mengejar pengikut Yesus. Dan sekarang Yesuslah yang hadir di dalam hidupnya. Kapan Yesus hadir di dalam hidup kita? Kapan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Dan apa artinya bagi kita? Bagi saya 1 Januari 92 menjadi momen yang sangat penting. Karena hari itu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dan perjalanan 28 tahun bersama dengan Kristus di dalam anugerahnya. Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus hari itu dan dia menjalani kehidupannya sekian lama, dan sekarang waktu dia mencatat kalimat-kalimat kepada surat jemaat kepada jemaat di Filipi ini, saudara, Alkitab mencatat dia sudah hampir 20-an tahun. Kenapa? Kalau saudara telusuri, kira-kira Kisah Rasul pasal 9 itu ditulis antara tahun 33-36 Masehi, kira-kira begitu. Saudara, tafsirannya. Nah, waktu penulisan surat di Filipi ini kira-kira tahun 57-59, kira-kira begitu tafsiran saudara ya. Jadi nggak bisa pasti sekali, tapi kira-kira kalau dilihat runtutannya, nah surat Filipi ini juga ada kemungkinan ditulis berdekatan dengan tulisan kepada 2 Timotius. Maka saudara kurang lebih ini mengalami perjumpaan dengan Kristus di Kisah Rasul 9. Sampai surat Filipi ditulis sudah 20-an tahun. Nah saudara, di tengah-tengah perjalanan 20-an tahun bersama dengan Yesus ini, Rasul Paulus yang tadinya Saulus berubah nama menjadi Paulus dan dia telah melayani Tuhan sedemikian. Dia melakukan perjalanan misi kemana-mana sejak tahun 48-50 sampai akhir tahun 57, kurang lebih 10 tahun kurang lebih melayani Tuhan sedemikian rupa. Dan sekarang dia sampai kepada bagian-bagian penghujung hidupnya. Beberapa tahun lagi mungkin dia akan mengakhiri hidupnya. Dia sampai kepada bagian penghujung hidupnya. Lalu kemudian di tengah-tengah berbagai surat yang dia tuliskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose dan seterusnya, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi seperti ini. Saudara, kalau kita diminta untuk menuliskan sebuah surat, apa yang akan kita tuliskan? Kalau kita tahu bahwa hidup kita mungkin tidak terlalu lama lagi, apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikut yang membaca kisah hidup kita? Siapa yang bisa memprediksi? Tidak ada. Tetapi jikalau seandai kata ini adalah saat-saat yang menjelang akhir-akhir kehidupan, di tengah-tengah kita sedang merenungkan seluruh perjalanan hidup kita ini, lalu kita diminta untuk menuliskan
Apa yang ingin kita wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya? Saudara, apa yang kita tuliskan? Rasul Paulus di tengah-tengah pergumulan dia, pengenalan dia akan Tuhan. Setelah dia menjalani 20-an tahun lebih, dia menulis demikian yang tadi kita baca. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat, bahkan memberikan apa? Kepastian. Itu artinya dia telah belajar menjadi pribadi yang jujur, yang otentik, yang apa adanya. Dia tidak perlu pakai topeng, tidak perlu terlihat hebat atau apapun, enggak. Dia menjadi orang yang jujur, yang menjadi otentik. Dia bilang tulis ini tidak berat, karena dia bukan tulis cuma sekedar supaya kelihatan bagus, bukan. Ini adalah hidupnya, ini adalah kehidupannya, jiwanya, hatinya, hasratnya, semua dia tumpahkan. Dia mengingatkan tentang berhati-hati, dan dia mengingatkan kitalah ayat ketiga orang-orang yang bersunat. Dan kitalah orang-orang yang beribadah oleh Roh Allah. Dan kita bermegah di dalam apa ayat ketiga? Kristus Yesus. Kita bukan bermegah atas seluruh harta benda, kita tidak bermegah atas nama baik, kita tidak bermegah atas jabatan yang tinggi, kita bukan bermegah atas segala hal itu. Tapi Rasul Paulus berkata dia bermegah dalam Kristus. Dan dia belajar 20-an tahun. Akhirnya dia sampai kepada kesimpulan. Dia belajar untuk tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kalau dulu barangkali Saulus orang yang begitu mengagungkan hal-hal yang lahiriah yang kelihatan. Di surat hari ke-8, bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, pendirian hukum Taurat, dia orang Farisi, bahkan dia menganiaya jemaat dengan bangga. Dia meletakkan seluruh keyakinan, kepercayaan diri pada hal-hal lahiriah. Barangkali di antara kita, mungkin mereka yang lain ada yang meletakkan diri kepada kekayaan, nama baik, keturunan, garis keturunan, dan apapun. 20-an tahun setelah mengenal Kristus, Rasul Paulus berkata, enggak. Saya belajar untuk tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dan dia sampai kepada kesimpulan tema kita hari ini. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, maukah kita menuliskan kalimat itu? Jikalau kita diizinkan Tuhan untuk menyadari, kalau kita diizinkan untuk menuliskan sebuah surat warisan akhir-akhir hidup kita, maukah kita belajar untuk menulis apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan maukah saudara menyambung, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Satu kalimat lagi, dengan kesadaran. Saudara beranikah tuliskan satu kalimat dengan kesadaran pribadi. Dengan kesadaran, dengan pilihan pribadi, dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan. Saya belajar untuk tidak menggenggam apapun dalam hidup. Saya belajar untuk melepaskan banyak hal dalam hidup, supaya saya bisa menggenggam dan memeluk Tuhan. Sudah, jangan-jangan kita terlalu banyak memegang segala sesuatu, sehingga tangan kita tidak cukup lagi untuk memeluk Tuhan kita, pencipta kita, juru selamat, yang akan bersama-sama dengan kita hidup selama-lamanya. Kita hidup dengan pasangan kita mungkin puluhan tahun di dunia. Kita hidup dengan anak-anak kita mungkin puluhan tahun. Kita hidup dengan segala harta benda, tahta, segala hal mungkin berpuluh-puluh tahun. Tetapi tidak ada yang bisa hidup ratusan tahun, 200, 300 tahun, enggak bisa. Tetapi kalau saudara dan saya meyakini kita sudah memiliki Kristus, maka akhir hidup kita kembali ke surga, menikmati satu-satunya pemilik surga, yaitu Allah sendiri, Kristus Yesus. Bukan hanya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, selama-lamanya.
Nah maka dengan kesadaran itu saya rela melepaskan segala sesuatu untuk menggenggam, memeluk Kristus Tuhanku sampai seumur hidupku dan sampai selama-lamanya, kata Rasul Paulus. Dia meyakini itu. Dan dengan itulah dia menutup yang ku kehendaki. Saya ingin mengenal Tuhanku, Yesusku, segala kebangkitan, segala penderitaan, apapun penderitaannya, bahkan kematiannya, supaya akhirnya aku mengalami kebangkitan. Saudara, maukah kita bersama-sama sungguh-sungguh malam ini merenungkan hal itu? Apa yang kita kumpulkan selama ini? Apa yang rela kita lepaskan selama ini? Kalau hidup hanya boleh memilih satu saja, apa satu-satunya yang ingin kita pertahankan dalam hidup? Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh. Bahkan dia 20-an tahun, dia masih terus rindu belajar mengejar Kristus, mengejar hadirat Kristus. Sampai akhir hidupnya. Bagaimana dengan kita? Kalau malam ini kita diizinkan untuk menuliskan kembali warisan kita, apa yang kita tuliskan? Saudara, kalau kita dikasih kesempatan untuk memikirkan hanya satu, apa yang akan kita tulis? Mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita ambil waktu pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Biar di tengah-tengah kita merenungkan firman Tuhan, di tengah-tengah kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Kita sungguh-sungguh rindu untuk merenungkan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adakah sungguh-sungguh kita berkata, satu-satunya yang kita andalkan, siapakah satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita? Siapakah sumber kekuatan hidup kita? Siapakah sumber pengharapan hidup kita? Mari di tengah-tengah kita berdoa secara pribadi. Kalau di antara kita ada yang sekarang sedang merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Berapa lama kita sudah mungkin terhilang selama ini di dalam gedung gereja, bahkan kita justru terhilang. Sekarang ada kesempatan berbulan-bulan di luar gedung gereja, tetapi di dalam hadirat Allah kita boleh merenungkan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama datang merenungkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh menghayati kehadiran Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau yang paling setia dalam hidup kami. Ajar kami juga untuk senantiasa setia kepadamu Tuhan. Dan di akhir hidup kami, satu-satunya yang kami pegang, yang kami genggam, yang kami peluk di dalam hidup kami, hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Membuat kami rela melepaskan dengan kesadaran, apapun yang selama ini kami genggam, kami rela melepaskan. Kami rela melepaskan ya Tuhan. Mari kita merenungkan sungguh-sungguh kebaikan cinta Tuhan. Jikalau hari ini di sampingmu ada kekasihmu, kekasih sejak masa mudamu, istri yang sudah kau nikahi puluhan tahun, suami yang sudah bersamamu puluhan tahun, genggam tangannya, peluk dia.
Kalau hari ini kita mungkin menyadari terlalu lama kita menggenggam banyak hal, sehingga tidak punya kesempatan memeluk orang yang kita cintai, anak-anak kita. Ini saatnya memeluk Tuhan bersama dengan kekasih kita, anak-anak kita. Biarlah malam ini menjadi malam refleksi pribadi kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai setiap kita. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami Tuhan menyerahkan diri kami kepadamu. Di tengah-tengah malam kami berdoa bersama-sama, menaikkan pujian, menaikkan doa-doa syafaat kami, mendengarkan firman, merenungkan firman. Biarlah kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan satu kali lagi Tuhan. Kalau di antara kami Tuhan, jikalau di antara kami selama ini ternyata bertahun-tahun di gereja, namun kami justru adalah pribadi yang terhilang di dalam gedung gereja. Biarlah saat-saat ini justru menjadi pertemuan yang unik kami dengan Tuhan, di tempat yang jauh dari gedung gereja, tetapi menikmati hadirat Allah secara pribadi. Hari ini Tuhan, Engkau sendiri memimpin, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dan kuasa-Mu yang terus bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.